Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leli Verlina dan teman saya Umi Kulsum, kami mahasiswa IAI Bunga Bangsa Cirebon akan memaparkan tentang prinsip dan praktek ekonomi Islam. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 11 SMA, SMK atau sederajat. Islam merupakan ajaran ilahi yang bersifat integral atau menyatu dan komprehensif, yaitu mencakup segala aspek kehidupan. Oleh sebab itu, Islam harus dilihat dan diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari secara komprehensif pula. Semua pekerjaan atau aktivitas dalam Islam, termasuk aktivitas ekonomi, harus tetap dalam bingkai akidah dan syariah atau hukum-hukum Allah. Aktivitas ekonomi dalam bingkai akidah maksudnya ialah usaha yang dilakukan oleh seseorang muslim harus diniatkan dalam rangka ibadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan isti'anah atau memohon pertolongan kepada Allah. Sedangkan aktivitas ekonomi dalam bingkai syariah menurut aturan Allah maksudnya yaitu dalam melakukan aktivitas ekonomi seseorang harus menyesuaikan diri dengan aturan Al-Quran dan hadis. Prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam ada 5. Yang pertama, ekonomi Islam tidak mempergunakan cara-cara yang batil dan kegiatan riba. Yang kedua, tidak menggunakan cara zalim atau aniaya. Yang ketiga, tidak mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. Yang keempat, tidak dengan spekulasi atau berjudi. Yang kelima, tidak jual beli barang haram. Selanjutnya, kita akan membahas tentang praktek ekonomi Islam. Ekonomi Islam erat kaitannya dengan muamalah. Apa itu muamalah? Muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, seperti pergaulan, perdata, dan sebagainya. Sementara dalam fikih Islam berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya. Macam-macam muamalah diantaranya yang pertama ada jual beli, yang kedua ada utang piutang, yang ketiga ada sewa menyewa, yang keempat ada syirkah, yang kelima ada perbankan, yang keenam ada asuransi. Jual beli. Jual beli menurut syariat Islam ialah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Syarat-syarat jual beli. Syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam tentang jual beli diantaranya, pertama, penjual dan pembelinya haruslah balik, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri. Yang kedua, uang dan barangnya haruslah halal dan suci, bermanfaat, keadaan barang dapat diserah terimakan, keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, dan barang tersebut harus milik sendiri. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tak sah jual beli melainkan atas barang yang dimiliki. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang ketiga, adanya ijab qabul. Misalkan penjual mengatakan, saya jual barang ini dengan harga sekian, pembeli menjawab, baiklah saya beli barang ini. Rasulullah bersabda, sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dalam jual beli, kita akan bertemu dengan situasi khiyar atau tawar-menawar. Penjual dan pembeli tetap dalam khiyar selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya berlaku benar dan suka menerangkan keadaan barangnya, maka jual belinya akan memberkahi keduanya. Dan apabila keduanya menyembunyikan keadaan sesungguhnya serta berlaku dusta, maka dihapus keberkahan jual belinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Macam-macam khiyar. Macam-macam khiyar diantaranya yang pertama ada khiyar majelis.
Khiyar majelis adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar. Yang kedua, khiyar syarat. Khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya, penjual mengatakan, saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar 3 hari. Yang ketiga, ada khiyar aibi. Khiyar aibi atau khiyar cacat adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Namun, hendaknya dilakukan sesegera mungkin. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam-meminjam. Riba, apapun bentuknya, dalam syariat Islam hukumnya haram. Macam-macam riba. Yang pertama, riba fadli, yaitu pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Yang kedua, riba kordi, yaitu pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Yang ketiga, riba yadi, yaitu akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima, seperti penjualan kacang ketela yang masih di dalam tanah. Yang keempat, riba nas'ah, yaitu akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Misalnya, membeli padi di musim kemarau, tetapi diserahkan setelah panen. Rasulullah mengutuk orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkan, orang yang mencatat, dan orang yang menyaksikannya. Hadis riwayat Muslim. Utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Tentu saja tidak dengan mengubah keadaannya. Rukun utang piutang. Yang pertama, ada yang berutang dan ada yang memberi utang. Yang kedua, ada harta atau barang. Yang ketiga, adanya lafaz kesepakatan. Sewa-menyewa. Sewa-menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah. Artinya, imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Syarat dan rukun sewa-menyewa. Yang pertama, yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah balik dan berakal sehat. Yang kedua, sewa-menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena dipaksa. Yang ketiga, barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. Yang keempat, ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Yang kelima, manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Yang keenam, berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. Yang ketujuh, harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Syirkah atau perseroan atau kerjasama berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Rukun dan syarat syirkah. Adapun rukun syarat syirkah diantaranya yang pertama, dua belah pihak yang berakad harus memiliki kecakapan melakukan tasarruf atau pengelolaan harta. Yang kedua, objek akad yang disebut juga ma'qud alaih mencakup pekerjaan atau modal. Yang ketiga, akad atau yang disebut juga dengan istilah sigot. Syarat sah akad harus berupa tasarruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. Macam syirkah. Yang pertama ada syirkah inan. Yang kedua ada syirkah abdan. Yang ketiga ada syirkah wujuh. Yang keempat ada syirkah mufawadah. Yang keempat ada syirkah mudarobah. Yang keenam ada musaqoh, mujaroah, dan mukhobaroh. Perbankan. Bank Islam atau bank syar'i
adalah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Istilah bunga yang ada pada bank konvensional tidak ada dalam bank Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba. Misalnya seperti berikut. Yang pertama, mudharabah. Dalam sistem mudharabah, pihak bank sama sekali tidak mengintervensi manajemen perusahaan. Yang kedua, musyarakah. Dalam sistem musyarakah, kedua belah pihak antara nasabah dan bank mengelola usahanya secara bersama-sama dan menanggung untung ruginya secara bersama-sama pula. Yang ketiga, wadiah. Wadiah yakni jasa penitipan uang, barang, deposito, maupun surat berharga. Demikian video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa ya, agar like, comment, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.